Bab 1891. Sayangnya, dia hanya ada satu di dunia ini. Lawrence berbalik sambil menghela napas tak terdengar. Merasa sangat kesal, Jared memeluk Nicole sambil melihat ke arah Lawrence. Jauhi pria itu. Nicole menatapnya sebagai tanggapan. Bisakah kamu berhenti bersikap cemburu tanpa alasan? Ini baru pertama kali kita bertemu dengannya, dan Jared sudah bisa melihat hijaunya. Pikirnya. Aku tidak suka cara dia menatapmu, jawab Jared, dia sangat mengenal tatapan itu. Lawrence menyembunyikan keinginannya untuk memiliki Nicole untuk dirinya sendiri. Selain itu, mengetahui maksud Lawrence bukanlah hal yang mudah. Baiklah, kita akan pergi setelah dia menemukan Braves untuk kita, dan kita tidak akan pernah perlu menemuinya lagi, katanya. Nicole hanya mengira Jared hanya bersikap paranoid. Baiklah. Saya rasa dia akan memberi kita jawabannya besok, jawabnya. Selama Lawrence ingin bekerja sama dengan Johnston Group dan tidak membuat Nicole marah, dia akan menyelesaikan semuanya sesuai keinginan mereka. Baiklah, sekarang setelah kita selesai makan dan urusan kita, ayo kita pergi. Nicole mengakhiri kalimatnya, merasa sangat canggung di sana. Aku tahu kamu tidak akan suka di sini, jadi aku akan mengajakmu ke suatu tempat, kata Jared. Nicole menguap. Aku sudah lelah. Tenaganya sudah terkuras tadi malam, dan karena dia telah berada dalam penerbangan sepanjang sore, dia benar-benar merasa sangat lelah. Setelah menyadari betapa lelahnya Nicole, Jared langsung merasa bersalah karena tidak mampu mengendalikan diri tadi malam. Baiklah, mari kita istirahat malam ini. Terlebih lagi, Nicole sedang hamil, sehingga kelelahan yang dialaminya dengan mudah adalah hal yang wajar. Setelah itu, Jared segera meninggalkan tempat itu bersama Nicole, lalu mereka langsung menuju hotel mereka. Ketika mereka tiba di kamar, Nicole memutuskan untuk langsung tidur setelah mandi. Sementara itu, Jared baru saja mandi dan hendak tidur di sofa di ruang tamu ketika Nicole mengerutkan kening padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya. Bingung? Jared berkata, saya khawatir tidak akan bisa mengendalikan diri, jadi saya akan tidur di luar. Nicole tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Apakah itu benar-benar perlu? Pria ini biasa memelukku saat kami tidur tanpa melakukan hal yang aneh. Namun, sekarang dia tidak bisa melakukannya. Tanyanya pada dirinya sendiri. Tentu saja, sekarang, kamu terlalu menggoda bagiku. Begitu menggodanya sampai-sampai menyiksa. Memang, setiap kali mereka berdekatan, dia ingin memeluknya sambil mencium wangi yang harum dari rambutnya. Namun begitu dia memeluknya, dia mulai menginginkan lebih. Bahkan saat itu, Jared bisa merasakan sensasi terbakar di perut bagian bawahnya. Lupakan saja, aku akan pergi. Ia tidak sanggup lagi memikirkannya. Ia harus memberikan Nicole istirahat yang dibutuhkannya malam itu. Nicole memperhatikan ekspresi menyedihkan di wajahnya dan mendesah pasrah. Kita sudah menikah sekarang. Tidakkah menurutmu aneh jika pasangan suami istri yang normal tidur terpisah? Jared berhenti dan menoleh ke arahnya. Apa rencanamu? Dia adalah CEO suatu perusahaan, namun seluruh episode ini telah membuatnya bingung. Kau harus melatih dirimu sendiri. Dia tersenyum. Kau tidak bisa tidur di kamar lain, kan? Kau harus bisa mengendalikan diri. Rasa haus Jared terhadapnya tumbuh saat dia melihat senyum cerahnya. Wanita ini tidak tahu betapa menariknya dia, bukan? Kurasa aku tidak akan mampu melakukannya selama sisa hidupku. Dia mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia mencondongkan tubuhnya ke arah Nicole. Di sana, dia berubah pikiran, memutuskan untuk tidak tidur di ruang tamu lagi. Nicole tersenyum saat melihatnya membungkuk. Segera, dia menarik lengannya ke tempat tidur dan meraih ke bawah bantal. Kemudian, dia mengeluarkan sepasang borgol. Bab 1892. Kamu, Jared merasakan sesuatu yang dingin di pergelangan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Membantumu dalam seni pengendalian diri. Nicole tersenyum nakal. Ini borgol yang selalu kubawa kemanapun aku pergi. Sudah lama sejak terakhir kali aku menggunakannya, dan kebetulan ini akan berguna untuk latihanmu. Kemudian,
Dia melilitkan borgol di rangka tempat tidur dan memborgol kedua tangan Jared sebelum menarik selimut menutupinya. Hei, Nicole, tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Bagaimana wanita ini bisa memikirkan cara seperti itu untuk mengendalikan aku? Ini penyiksaan. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sifat buas dalam dirimu yang harus kuhadapi setiap malam. Nicole kemudian menguap dan berbaring di sampingnya, perlahan membelai dadanya dengan tangannya. Masih bisa merasakan sentuhannya melalui pijamannya, Jared mengatupkan rahangnya saat hatinya terbakar oleh hasrat. Kau tak mengizinkanku menyentuhmu, namun kau malah menyentuhku. Protes Jared, tak dapat menahannya lagi. Nicole terkekeh. Tentu saja, kau bantalku malam ini. Selamat malam. Kemudian, dia menidurkan mereka berdua dan mematikan lampu. Nicole. Jared merasakan wajah Nicole mencondong ke arahnya saat aroma rambutnya memenuhi paru-parunya. Tubuhnya langsung menegang. Tidurlah. Nicole memaksa matanya untuk tertutup, tidak ingin bicara lagi. Jared hanya bisa membiarkan dia melakukan ini padanya saat dia melawan keinginannya. Malam itu, Nicole tidur nyenyak sementara Jared berjuang untuk dirinya sendiri. Tubuhnya akan berkobar karena nafsu setiap kali Nicole bergerak, tetapi lengannya, yang masih diborgol di atas kepalanya, akan mulai mati rasa dan sakit, mengingatkannya untuk tidak menuruti keinginannya. Kau iblis. Itu adalah malam yang panjang dan menegangkan, tetapi Jared akhirnya tertidur setelah berjam-jam disiksa. Keesokan harinya, sinar matahari menembus celah-celah tirai yang bergoyang lembut di dekat jendela, melukiskan gambaran yang indah dan tenteram. Nicole meregangkan tubuhnya dengan malas sambil duduk. Dia ingin melihat bagaimana Jared bertahan. Namun, begitu dia melakukannya, Jared sudah berdiri dan menatapnya. Kau sudah bangun. Dia tersenyum pada Nicole dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Apakah kamu begadang sepanjang malam? Mengapa dia tidak tidur? Tanyanya. Jared mencibir. Ada setan kecil nakal yang terus menggodaku sepanjang malam. Kalau kamu di posisiku, apa kamu bisa tidur? Nicole merasa malu sesaat. Tidak, aku tidak melakukannya. Ya, kamu melakukannya. Dia menderita karena menahan diri, jadi dia hanya tidur selama 2 jam, tetapi tersentak bangun begitu Nicole mulai bergerak-gerak di pagi hari. Latihanmu tidak berguna. Lepaskan borgolku sekarang juga. Ancamnya pada Nicole dengan gigi terkatup karena amarahnya sudah hampir meledak. Diborgol seperti itu membuat lengannya sakit dan dia sudah tidak tahan lagi. Nicole segera melepaskannya saat dia melihatnya. Dengan tangannya yang kini bebas, Jared segera membalikkan badan dan menjepitnya sambil menciumi seluruh tubuhnya. Aku akan memberimu pelajaran karena telah membuatku menderita tanpa alasan yang jelas. Lalu dia mencium lehernya dengan keras. Tidak, Nicole memprotes, merasa sedikit malu. Kita masih harus bertemu orang hari ini. Sudah terlambat. Kau harus dihukum atas kesalahanmu, kata Jared sambil menciumnya lebih erat. Seketika, 2 tanda merah muncul di leher Nicole. Bab 1893. Jared melihat hasil karyanya di leher wanita itu dan saat itulah ia merasa puas, lalu ia melepaskannya. Nicole sangat marah. Brengsek. Dia tidak melawan karena tidak ingin memberikan tekanan pada perutnya, tetapi Jared tetap meninggalkannya dengan 2 bekas ciuman. Jika kau muncul dengan ide gila seperti ini lagi, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Jared kemudian segera turun dari tempat tidur. Di atas segalanya, dia khawatir dia akan bertindak berdasarkan dorongan hatinya lagi. Nicole menyadari sesuatu saat ia melihat Jared melangkah pergi untuk mandi. Bagaimana pria ini bisa begitu energik? Dia mendesah dan pergi untuk menyegarkan diri juga. Kemudian, keduanya berbagi sarapan bersama di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit. Saat mereka memikirkan kapan mereka akan menerima kabar dari Lawrence, telepon Jared berdering. Tuan Johnston, saya sudah mengirimkan apa yang Anda minta. Periksa telepon Anda. Senang mendengarnya, Jared berkata, oke, terima kasih. Lawrence mengangguk. Senang sekali. Tapi Anda tidak punya banyak waktu. Mereka tampaknya agak berhati-hati di sekitar orang-orang saya. Mulai sekarang, Anda hanya punya waktu 5 jam, untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda.
Ekspresi Jared menjadi gelap saat dia melihat jam tangannya. Itu sudah cukup. Lawrence tidak terkejut melihat betapa yakinnya Jared. Ia tahu bahwa Jared adalah sosok yang sangat berkuasa dan penting. Ia juga hampir menjadi orang terkaya di dunia. Di atas segalanya, Jared tidak takut dengan bisnis curang seperti ini. Seberapa kuat dia? Lawrence bertanya-tanya. Aku punya satu permintaan lagi. Jared melanjutkan dengan cemberut, selama 5 jam ini, tidak seorang pun di Ramania dapat menghalangi jalanku. Dilihat dari pengaruhmu di tempat ini, kau seharusnya dapat melakukannya untukku, bukan, Lawrence? Lawrence tidak menyangka Jared akan bersikap sekuat itu. Ekspresinya berubah. Meskipun itu bukan tugas yang mudah, dia tetap setuju untuk membantu Jared. Tentu, ia menarik napas dalam-dalam. Aku juga bisa melindungimu dan Nyonya Johnston. Anak buahku mungkin sedang dalam perjalanan untuk menjemputmu. Mereka sendiri yang akan mengantarmu ke sana. Jared mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Lawrence akan mengirim anak buahnya untuk membantu mereka. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, dia agak tidak nyaman dengan anggapan Lawrence yang begitu proaktif. Meski begitu, dia tetap tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Dengan semua yang telah dikatakan, Jared berada di negara orang lain. Meskipun ia telah meminta Janus untuk membawa beberapa orang, akan lebih baik jika memiliki lebih banyak sekutu. Jangan khawatir, jaga dirimu. Lawrence menutup telepon, tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Jared menatap teleponnya, matanya tajam dan serius, setelah panggilan mereka berakhir. Melihat itu, Nicole bertanya, apa yang terjadi? Lawrence menemukan koordinat tepatnya, jawabnya. Anak buah Jared berhasil melacak orang-orang yang mencuri sistem AI, tetapi temuan mereka hanya membawa mereka ke pinggiran kota di luar ibu kota. Jadi, Lawrence masih dibutuhkan untuk memberi mereka koordinat lokasi yang tepat. Dia bahkan mengirim anak buahnya untuk bekerja sama dengan kita, Jared menambahkan dengan raut wajah khawatir. Nicole pun bingung saat mendengarnya. Kita bukan teman dekatnya, bahkan jika dia melakukan ini untuk keuntungannya sendiri, memberi kita koordinatnya saja sudah cukup baik. Mengapa mengirim krunya untuk membantu kita? Ini gila. Jared menarik napas dalam-dalam. Yah, itu sudah terjadi, jadi mari kita tunggu dan lihat saja. Nicole mengangguk. Baiklah. Lalu, bel pintu Jared berbunyi setelah beberapa saat. Dia membuka pintu dan melihat anak buah Janus berdiri di hadapannya. Tuan Johnston, pasukan khusus kita sudah tiba. Nicole pernah bertemu Janus sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Janus adalah tangan kanan Jared. Namun, dia tidak tahu bahwa Jared memiliki satuan pasukan khusus yang melayaninya. Bab 1894. Baiklah, anak buah Lawrence akan datang untuk bergabung dengan kita juga. Kita akan pergi setelah itu. Tentu, Janus mengangguk dan pergi. Nicole menatap Jared. Aku tidak tahu kau punya pasukan. Siapa sebenarnya Janus? Nicole belum pernah bertanya tentang hal ini sebelumnya, tetapi karena dia bertanya, Jared memutuskan untuk tidak menyembunyikannya darinya. Dia tentara bayaranku. Nicole mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Jared memiliki tentara bayaran dalam daftar gajinya. Jared menyadari kebingungannya, jadi dia dengan tenang menjelaskan, sulit untuk bekerja di luar negeri. Sebelum saya memiliki Janus, barang-barang milik Johnston Group dan J.J. Johnston selalu dicuri di tempat-tempat yang mencurigakan. Kami tidak punya pilihan lain selain mempekerjakan sepupu jauh saya untuk menjadi tentara bayaran kami. Mendengar itu, Nicole akhirnya mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. J.J. Johnston Group terlibat dalam banyak industri, jadi tidak mengherankan jika barang-barang mereka menjadi sasaran ilegal oleh entitas tertentu. Untuk memastikan keselamatan barang dan staf di perairan internasional, beberapa negara akan membentuk pasukan, asosiasi bisnis, dan tentara bayaran. Jadi begitu. Johnston adalah nama belakang yang langka, jadi Janus sudah pasti berasal dari pihak ayah Jared. Bagus. Jared tersenyum sambil menatapnya. Tak lama kemudian, Janus menelepon. Tuan Johnston, mereka sudah datang. Kita bisa pergi sekarang. Tentu saja. Jared mengakhiri panggilan dan menatap Nicole, mulai khawatir.
Kau sebaiknya tidak ikut campur dalam hal ini. Ada kemungkinan perang dahsyat akan terjadi agar mereka dapat menyelamatkan Braves. Nicole menatapnya. Aku tidak akan berhenti khawatir, sampai aku melihat Braves direbut kembali dengan mataku sendiri. Aku harus pergi. Jared memperhatikan kegigihan dalam tatapannya dan tahu bahwa dia akan mengikutinya bahkan jika dia tidak membawanya. Baiklah, tapi kau harus tetap bersamaku. Mengerti? Tanyanya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk Nicole, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Ya, saya tahu situasi saya saat ini. Saya akan lihat-lihat saja. Saya tidak ingin terjadi kecelakaan, katanya. Jared memahami kekhawatirannya. Tentu, ayo pergi. Kemudian, keduanya berjalan ke bawah tanah, di mana sebuah jeep anti peluru terparkir, menunggu mereka. Janus melihat sekeliling dengan waspada saat melihat mereka turun. Ia membukakan pintu untuk mereka saat mereka sudah dekat dan membantu mereka masuk ke dalam mobil. Saat mereka pergi, Nicole melihat lebih dari 10 mobil hitam mengikuti mereka dari belakang. Janus memperhatikan apa yang dilihatnya dan menjelaskan, 10 mobil itu milik kami, 7 lainnya milik Lawrence. Jared menyeringai. Aku tidak menyangka Lawrence akan mengirim begitu banyak anak buahnya. Dia pikir Lawrence hanya bersikap sopan, jadi dia tidak menyangka akan kedatangan banyak orang. Ini kejutan yang menyenangkan. Senyum mengembang di wajah tampan Janus. Namun, Jared melanjutkan dengan berkata, tapi kita tetap harus percaya pada orang-orang kita. Tentu saja, jangan khawatir, Tuan Johnston. Janus mengangguk karena ia tahu apa yang dikhawatirkan Jared. Misi ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Ada sebuah mobil yang memimpin jalan di depan mobil jeep mereka, membawa mereka ke pinggiran ibu kota. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Setelah 3 jam, mereka tiba di daerah Ngarai. Tidak ada sinyal di sini, Tuan Johnston. Janus segera melihat sekeliling ketika mereka tiba. Jared mengangguk dan menoleh ke Nicole. Tetaplah di mobil. Aku akan memeriksanya. Nicole menatapnya dengan khawatir. Jaga dirimu baik-baik. Tentu. Jared turun dari mobil dan di sana, ia menyadari bahwa mereka berada di dataran tinggi, dan ada sebuah ngarai tak jauh di depan. Pada saat itu, seseorang turun dari mobil yang memimpin mereka dan mendekati Jared setelah melihatnya. Bab 1895. Tuan Johnston, ini lokasinya. Ngarai adalah pintu masuknya, sang pemandu menjelaskan kepada Jared dalam bahasa Esperian. Jared mengikuti tatapannya dan menatap ngarai itu. Sepertinya ada sesuatu di sana. Sungguh lokasi yang tersembunyi. Itulah sebabnya orang-orangnya tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Daerah ini berada di luar jangkauan apapun. Tanpa pemandu, mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Oke, aku mengerti. Jared mengakhiri pembicaraan dan menoleh ke Janus. Bersiaplah untuk masuk. Jika kita mengetahui keberadaan Braves, akan ada lebih sedikit korban. Disalin, Janus mengangguk dan membawa anak buahnya untuk memeriksa area tersebut, mencari cara untuk masuk. Nicole melihat anak buah Janus pergi dan turun dari mobil ketika sudah terlihat aman. Jared mengerutkan kening saat melihatnya. Kenapa kamu di sini? Sebagai tanggapan, dia berkata, kelihatannya aman di sini. Jangan khawatir. Jared mendesah saat mendengar jawabannya, namun dia tetap diam. Kemudian, Janus dan 2 orang timnya perlahan memasuki ngarai setelah memeriksa sekelilingnya. Anak buah Lawrence memimpin jalan, dan mereka tampaknya sangat mengenal daerah ini. Melihat hal itu, Nicole berkomentar, sepertinya Lawrence dan dalang dari seluruh operasi ini saling kenal. Bahkan, mereka mungkin sudah pernah ke sini sebelumnya. Ekspresi Nicole menjadi gelap. Apakah mereka akan mengkhianati kita? Mendengar itu, Jared dengan tegas berkata, tidak. Lawrence telah memberi mereka koordinatnya, jadi jelaslah bahwa dia tidak peduli lagi dengan dalang itu. Apapun yang terjadi, aku akan membawakan Braves untukmu hari ini. Tunggu saja aku di mobil, oke? Janji Jared. Nicole mengangguk, tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Kau juga akan pergi. Jared menjawab, tidak ada sinyal di sini, jadi kita hanya bisa berkomunikasi lewat walkie-talkie.
Kita terlalu jauh dari Janus sekarang. Ini adalah misi berbahaya yang mungkin memerlukan pengerahan pasukan kapan saja, jadi Jared harus berada di dekatnya. Mengetahui apa niatnya, dia berkata, "Baiklah, kamu hati-hati. Ya, tunggu saja aku di sini. Kalau terjadi apa-apa, pergi saja." "Mengerti," perintah Jared tegas. Nicole ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja saat dia dalam masalah? Meski begitu, dia setuju dengan setengah hati. Baiklah. Jared merasa lega segera setelah dia menyetujui persyaratannya dan mulai berangkat bersama pasukan terakhir. Nicole memperhatikan saat dia melangkah pergi bersama tim. Dia tersentuh saat mengingat bahwa dia telah meninggalkan 15 orang hanya untuk melindunginya. Namun, dia tidak dapat mengambil risiko karena dia membawa kehidupan di dalam dirinya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menyaksikan Jared menyelinap ke pangkalan, berdoa untuk keselamatannya, dan berdoa agar ia kembali dengan selamat. Sementara itu, Jared sudah memasuki pangkalan, tetapi dia tidak mengantisipasi pemandangan ruang yang begitu luas di ngarai, area yang begitu besar sehingga bisa menampung seluruh pangkalan. Selain itu, ada benteng, dataran tinggi, dan pengawasan pesawat tak berawak di area tersebut. Namun, masing-masing dari mereka adalah tentara bayaran profesional. Bersembunyi dari kamera pengintai, drone, dan laser adalah keterampilan paling dasar mereka. Jared memegang pistolnya, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Kemudian, ia berbicara kepada Janus melalui walkie-talkie. "Tuan Johnston, para pemberani dijaga dengan ketat. Ada 3 area di pangkalan ini, bagian tengah, yang lebih mirip pos komando, pintu masuk, tempat anak buah Lawrence telah menghabisi para pengawal dan menukar mereka dengan anak buah kita dengan indah, dan terakhir, ada lorong bawah tanah tepat di bawah ujung belakang ngarai." Jared mengerutkan alisnya. Kirim seseorang untuk memeriksanya. Bab 1896. Meskipun mereka mungkin memperingatkan musuh, itu adalah area yang paling mencurigakan di seluruh pangkalan. Baiklah. Janus kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memasuki area itu. Tak lama kemudian, suara pertarungan jarak dekat pun terdengar, tetapi anak buah Janus tetap menang dan berhasil memasuki lorong tersebut. Sementara itu, Jared berdiri di luar, menunggu kabar terbaru. Setelah 20 menit, Janus melaporkan, "Tuan Johnston, ada di sini." Mata Jared berbinar. Lihatlah keripiknya dan lihat apakah keripik itu pernah dikeluarkan sebelumnya. Ya, Janus melanjutkan pembicaraannya dan menjawab setelah beberapa saat. Tidak untuk saat ini. Namun, 5 dari mereka hilang, dan keberadaan mereka tidak jelas. Dengan mengatakan itu, Jared menduga bahwa si dalang telah memperoleh sistem baru dan mungkin sedang bereksperimen terhadapnya. Menurut Nicole, jika Anda mengaktifkan droid, mereka akan kembali ke pembuatnya. Robot-robot ini belum diproduksi, jadi sistem yang ditanamkan di dalamnya berfungsi sebagai pengaman yang akan membuat mereka kembali ke lokasi produksi segera setelah diaktifkan. Mengerti. Janus mengangguk dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyalakan robot-robot itu. Kemudian, Jared memberi perintah, saat robot-robot itu pergi dan kekacauan terjadi, ambil saja kesempatan untuk melarikan diri bersama mereka. Jika mereka berhasil, sebagian besar dari mereka akan dapat keluar dari sini tanpa cedera. Janus mengangguk. Setelah lebih dari 10 menit, suara gemuruh terdengar dari lorong. Jared dapat mendengar langkah kaki robot itu di tanah, yang meyakinkannya bahwa Braves telah diaktifkan. Semuanya, hati-hati. Saat robot-robot itu keluar, kita harus melindungi Janus dan melarikan diri. Roger Tat. Di sisi lain, di pos komando, seorang pria tengah menyaksikan saat semua peneliti ilmiah melakukan penulisan ulang sistem pada 5 Braves. Mereka sudah berada di sana sebanyak 60% ketika seseorang menerobos masuk dan berteriak, "Ketua." Berita buruk. Ekspresi pria itu menjadi dingin. Pria di sebelahnya langsung berlari menghampiri dan mencengkeram kerah baju si antek. "Apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak tahu bahwa ini adalah saat yang kritis?" Tetapi, The Braves mendengar tentang para pemberani itu, sang kepala suku berkata, "Biarkan dia pergi, Ara.
Biarkan dia bicara. Ara, si orang kuat, lalu melepaskan bawahannya. Kemudian, bawahannya langsung berlutut. Ketua, para pemberani yang bersembunyi di gudang. Seseorang telah mengaktifkan mereka dan mereka sekarang meninggalkan lorong. Apa? Ara sangat terkejut. Bara yang berdiri di samping kepala suku berkata, "Kepala suku, kami akan memeriksa dan melihat apa yang salah." Ekspresi wajah kepala suku itu jelek, tetapi proses penulisan ulang kode kelima Braves itu sangat penting, dan karenanya, dia tidak bisa pergi. Pergilah. Tidak ada robot yang boleh meninggalkan tempat ini. Segala sesuatunya telah berkembang ke titik ini, dan dia akan segera mengirimkan robot-robot itu. Jadi, dia sama sekali tidak boleh mendapat masalah apapun pada momen kritis ini. Siap, Ketua. Ara dan Bara, antek-anteknya yang paling penting, berkata serempak sebelum bergegas pergi. Kepala suku melihat mereka dan berpikir, cara terbunuh di Laningbok. Keduanya adalah bawahanku yang paling terpercaya sekarang. Mereka tidak boleh membuat diri mereka sendiri dalam masalah. Siapa yang berani menyelinap ke markas dan mengaktifkan Braves? Terserahlah. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Pusat komando sudah dijaga ketat, dan semua militan bersenjata telah bergegas keluar. Ketika mereka melihat Braves muncul dari bawah tanah, mereka tidak percaya dan tidak tahu bagaimana harus merespons. The Braves tampaknya juga sedang memeriksa pangkalan. Pada saat itu, sebagian besar Braves menyatakan serempak, mode anti pencurian diaktifkan. Kembali ke lokasi produksi. Bab 1897. Kata-kata itu membuat semua orang bingung. Robot-robot ini kembali ke tempat asal mereka. Jangan bergerak, atau kami akan tembak. Para antek berdiri di depan robot-robot itu untuk menghentikan mereka pergi karena mereka tahu betapa pentingnya mereka bagi bos mereka. Namun, salah satu Braves melangkah maju dan mematahkan senjata antek itu menjadi dua bagian. Senjata api terdeteksi. Aktifkan sistem tanggap darurat jika keselamatan terancam untuk menetralisir ancaman. Begitu Sang Brave mengucapkan kata-kata itu, matanya langsung memancarkan sinar cahaya merah seolah-olah telah mengaktifkan mode tempur. Saat itulah Ara dan Bara tiba di tempat kejadian, dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya bahwa Brave telah mengaktifkan mode tempur. Apa yang harus kita lakukan? Bara menatap Ara dengan kaget. Ara menggertakkan giginya dan berkata, "Tahukah kau betapa pentingnya robot-robot ini bagi kepala suku? Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi." Setelah mengatakan itu, Ara menoleh ke anak buahnya dan memerintahkan, tombolnya ada di belakang leher mereka. "Matikan mereka." Begitu para antek mendengar apa yang Ara katakan, mereka bergegas menuju Braves. "Ayo." Jared tidak menyangka orang-orang ini benar-benar akan mencoba menghentikan robot-robot itu. Dia melihat para antek berlari ke arah Braves. Meskipun robot telah mengaktifkan mode tempur, mereka tidak dilengkapi dengan senjata ofensif apapun. Dalam waktu singkat, para antek telah mengepung sekitar 2 hingga 3 Braves, lalu mereka melumpuhkan mereka. Melihat itu, Jared langsung berkata, "Semuanya, pastikan para pemberani bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Bersiaplah untuk menyerang." "Baik, Tuan," jawab Janus dan yang lainnya, siap menyergap mereka di lorong rahasia itu. Jared melihat bahwa robot Brave tidak dapat melewati mereka, dan saat itulah dia berteriak, "Serang!" Janus dan anak buahnya segera bergegas keluar sementara anak buah Jared dan Lawrence muncul dari tempat persembunyian mereka untuk mengepung musuh dari 3 arah berbeda. Ara dan Bara terkejut melihat begitu banyak orang muncul sekaligus. Markas mereka sangat tersembunyi, dan mereka tidak dapat mengetahui bagaimana begitu banyak orang berhasil menyelinap ke area itu tanpa sepengetahuan mereka. Ara sudah memerah. Pasti orang-orang ini. Bunuh mereka semua. Kerumunan itu menanggapi dengan marah. Beberapa antek melanjutkan untuk menghadapi para pemberani sementara yang lain melanjutkan untuk menghadapi para penyerbu mereka. Ada sekitar 300 orang yang mempertahankan pangkalan itu. Namun, jumlah orang dalam rombongan Jared kurang dari 100 orang. Musuh mereka bahkan memiliki senjata dan amunisi, dan karena itu, tim Jared tidak dapat memperoleh keuntungan atas mereka. Sementara itu,
Nicole sudah mendengar suara tembakan dari luar. Dia dan Jared membuat beberapa rencana saat mereka sarapan sebelumnya, dan dia menduga bahwa baku tembak hanya akan terjadi setelah Braves diaktifkan. Jadi, dia langsung mengetuk jam tangannya. Lalu, dia membuka sebuah berkas di jam tangan elektroniknya dan mengirimkannya. Tiba-tiba, para Braves di pangkalan menerima semacam sinyal. Lindungi para penyerbu dan aktifkan mode senjata. Semua Braves mengucapkannya serempak. Kemudian, tangan dan kaki mereka berubah menjadi mata gergaji, yang membuat para antek terkejut dan ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa para pemberani itu menyembunyikan senjata pada mereka. Mata gergaji di tubuh Braves mulai berputar sebelum para antek menyadari apa yang sedang terjadi. Braves kemudian mengubah diri mereka menjadi mata gergaji yang berputar dan berputar-putar seperti siklon. Ah! Dia memotong lenganku menjadi dua. Bab 1898. Para antek mulai berteriak. Beberapa dari mereka yang telah naik ke atas Braves terluka parah oleh bilah-bilah yang berputar. Beberapa lengan mereka telah terputus, dan beberapa kaki mereka telah terpotong menjadi dua. Suara ratapan mereka bergema di seluruh pangkalan. Ara dan Bara terkejut saat melihat senjata di tubuh Braves. Mereka langsung berhenti mengkhawatirkan robot-robot itu karena mereka sangat ingin menyelamatkan anak buah mereka. Tembak, tembak. Pada saat itu, saat musuh sedang fokus menyerang robot-robot itu, Jared memberi perintah. Janus, bawa anak buahmu masuk dan nyalakan kembali robot-robot yang telah dimatikan. Berlindunglah di belakang robot-robot itu dan keluarlah dari sini bersama mereka. Mengerti. Janus segera bersembunyi di antara robot-robot itu begitu dia menerima perintah. Para pemberani menerima sinyal dari Nicole dan mengalihkan prioritas mereka untuk melindungi para penyerbu. Dengan arahan itu dalam sistem mereka, mereka melesat menuju pintu masuk utama pangkalan. Kepala di pos komando juga mendengar suara di luar. Dia berdiri di dekat jendela dan saat itulah dia melihat para pemberani membunuh anak buahnya saat mereka keluar. Mereka telah berbaris melewati pos komando dan bergegas menuju pintu masuk utama. Dan yang lebih parahnya lagi, ada juga tim tentara bayaran yang berlindung di tengah-tengah robot. Tatapan sang kepala suku tiba-tiba menjadi gelap. Sialan, aku tidak tahu robot-robot ini punya senjata tersembunyi. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, pria yang sedang mengerjakan robot itu berhenti dan ragu-ragu. Saya akan memeriksanya. Pria itu mengenakan topeng setengah, dan ada alat pengubah suara di samping mulutnya. Kepala polisi itu melotot ke arahnya, dan dengan ekspresi muram dan jelek di wajahnya, dia berkata, "Profesor, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan agar sistem baru ini bisa beroperasi?" Anak buahnya mengorbankan nyawa mereka untuk melawan robot yang kebal terhadap senjata api konvensional, namun, ia tidak dapat menggunakan tank untuk menghancurkan mereka. Jadi, ia hanya dapat menaruh harapannya pada 5 unit yang tersisa. Pria yang dipanggil sebagai profesor oleh kepala sekolah itu melihat bilah kemajuan. 3 menit lagi. Katakan pada mereka untuk bertahan. Bar itu sudah 90% penuh. Dia tidak mengantisipasi bahwa dia harus mendekripsi sistem internalnya setelah mencurinya. Kalau tidak, dia tidak akan terbang jauh-jauh ke sini dari luar negeri. Apakah kau sudah tahu siapa yang menyerang markasmu? Profesor itu bertanya dengan ekspresi muram saat ia pergi mencari senjata milik Braves. Kepala suku itu menatap pria yang memimpin para tentara bayaran itu. Meskipun dia tidak tampak familiar, orang itu dikenal di seluruh dunia, dan saat itulah dia mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Janus, dia dari Johnston Group. Raut wajah kepala suku berubah menjadi seringai pembunuh. Aku tidak percaya, Johnston Group tidak akan berhenti merusak rencana kita. Profesor itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan tangannya gemetar ketika mendengar nama, Johnston Group, diucapkan. Memang, dia terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Johnston Group akan ada di sana. Namun, dia tahu bahwa sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Dia sudah menemukan senjata tersembunyi di Braves. Aku akan mengaktifkan mode senjata mereka dan membiarkan mereka bertarung. Dia menulis ulang program tersebut dan memerintahkan sistem kecerdasan buatannya untuk beroperasi dalam mode tanpa stasiun saat dia berbicara. Kemudian,
Ia berkata dengan yakin, seseorang telah memperbaiki sistemnya. Sistem itu akan membuat robot-robot ini jauh lebih pintar daripada robot-robot yang ada di luar sana. Mereka mungkin dapat mencegah robot-robot itu pergi. Kepala suku menyeringai jahat setelah mendengar itu. Baiklah, terima kasih banyak, Profesor. Dia telah meminta bantuan Profesor untuk mengurus sistem Brave. Namun, sang profesor bersikap sangat misterius sehingga kepala suku tidak begitu mempercayainya. Namun, kepala suku tidak dapat menyangkal bahwa dia sebenarnya sangat mampu. Program kelima robot telah ditulis ulang sepenuhnya pada saat profesor memasukkan perintah senjata. Tiba-tiba, robot-robot itu menyala, mata mereka bersinar dengan warna merah yang menakutkan. Kepala suku itu gembira dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Lumayan, akhirnya selesai. Profesor itu mengangguk dan memberi perintah. Lindungi anggota kita yang berseragam hitam dan hentikan pasukan pemberani lainnya untuk pergi. Sedangkan yang lainnya, eksekusi mereka tanpa ampun. Lampu di mata robot berkedip dan mereka menjawab, pesanan diterima. Kemudian, mereka mulai bergerak dan melompat keluar jendela di belakang kepala suku. Bab 1899. Pecahan kaca beterbangan kemana-mana pada saat itu juga, sementara bawahan sang pemimpin segera melindunginya dari pecahan kaca. Namun, sang kepala suku sangat gembira. Haha, bagus. Ini fantastis. Saya penasaran untuk melihat seberapa cerdas mereka. Sementara itu, terjadi pertempuran yang kacau di luar pusat komando. Jared menunggu Janus di pintu masuk. Ia mengira Janus dan para robot akan tiba di pintu masuk dan misinya akan segera berakhir. Namun, saat itulah ia melihat 5 robot jatuh dari langit sebelum menyerbu ke arah Janus dan anak buahnya. Berlindung, perintah Janus saat menyadarinya. Anak buahnya segera bersembunyi di bawah robot. Namun, begitu kelima robot itu mendarat, mereka mulai bertingkah seolah-olah mereka tahu di mana orang-orang Janus bersembunyi. Para robot itu menyeret mereka keluar dan melemparkan mereka dengan keras ke tanah. Ah! Puh! Janus menyaksikan anak buahnya yang berteriak-teriak terlempar ke dinding dan mobil. Darah menyembur keluar dari mulut mereka dan mereka semua segera tak bisa bergerak. Hal ini membuat Janus tercengang. Tuan Johnston, kelima unit ini tampaknya lebih cerdas daripada robot lainnya. Jared mengerutkan kening dan menyadari bahwa kelima robot itu kemungkinan telah diprogram ulang oleh musuh-musuhnya. Nicole sebelumnya telah menulis ulang program tersebut sebagai improvisasi pada sistem lama, dan mereka jauh lebih maju daripada versi pertama Braves. Brengsek, Jared tidak punya waktu untuk berpikir, tetapi dia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu, atau mereka semua akan mati. Karena tidak punya pilihan lain, dia berkata, semuanya, dukung Janus dan anak buahnya. Kemudian, ia mengabaikan keselamatannya sendiri dan bergegas masuk ke dalam keributan bersama timnya. Begitu anak buah Lawrence mendengar perintahnya, mereka pun bergegas ke tempat kejadian. Namun, mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi robot-robot itu. Bukan hanya kelima robot itu yang mengusir para penyerbu, mereka juga bertempur melawan robot-robot lain sambil berupaya mematikan mereka. Jelas, dalang di balik seluruh operasi ini masih tidak ingin menghancurkan robot-robot itu. Akan tetapi, semua orang di Johnston Group telah menjadi sasaran empuk pada saat ini. Jared tidak tahan duduk saja melihat anak buahnya dihabisi satu persatu seperti itu, maka ia pun bergegas masuk ke medan perang. Pada saat yang sama, Nicole mulai merasa agak tidak nyaman. Secara naluriah ia langsung menuju pintu masuk lembah, mencoba mendekatinya, tetapi tak lama kemudian, seseorang berdiri di depannya, menghalanginya. Nona Nicole, Tuan Johnston telah memberi kami perintah untuk menghentikan Anda mendekati pintu masuk. Nicole pun menjawab, apa kamu tidak mendengar mereka berteriak? Bagaimana kalau mereka dalam masalah? Pria yang menghalangi jalannya menjadi ragu-ragu. Aku tidak akan pergi sendiri. Ayo kita masuk ke sana dan bantu mereka bersama-sama. Teriaknya. Lalu, Nicole berjalan melewatinya dan berlari ke arah Jared. Nona Nicole, karena dia tidak dapat menghentikan Nicole, pria itu tidak punya pilihan selain membawa anak buahnya untuk melihat apa yang terjadi.
Nicole kemudian membungkuk dan segera berlari ke pintu masuk pangkalan. Pertahanan di pintu masuk sudah runtuh saat itu, dan tidak ada penjaga. Namun, terjadi kekacauan yang tak terkendali di dalam. Nicole mengesampingkan keselamatannya sendiri dan berdiri di tempat yang tinggi untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Yang mengejutkannya, dia melihat 5 robot membunuh orang-orang dari Johnston Group di tengah-tengah Braves, dan beberapa dari mereka dibantai hanya dalam sekejap. Kemudian, dia melihat Jared dan timnya bergegas menyelamatkan mereka. Namun, masih ada teroris lain di pangkalan yang mengepung mereka dari perimeter luar. Bab 1900. Mereka diserang dari segala arah. Brengsek. Jelaslah bahwa kelima robot tersebut telah diprogram ulang, dan program baru yang telah dipasangnya tidak menerima sinyal apapun. Jelas, orang yang telah melakukan ini telah memblokir akses jarak jauh ke robot-robot tersebut. Ini berarti bahwa kelima robot tersebut harus dihentikan. Nicole menyalakan kembali jam tangan elektroniknya dan mengaktifkan papan ketik optiknya. Kemudian, ia mulai mengetik di udara. Beberapa pria besar yang berdiri di sampingnya terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nicole membuat beberapa modifikasi, dan dalam waktu singkat, ia memasang bahasa baru ke dalam unit yang masih bisa ia kendalikan. Jared hendak dikepung oleh para teroris dari luar ketika, tiba-tiba, para Braves di sekitar mereka berhenti selama 3 detik sebelum mereka berkata, seolah-olah mereka memiliki perasaan, ada 5 robot jahat. Hancurkan mereka. Setiap unit yang berada di bawah kendalinya kemudian mulai menyerang kelima robot yang diprogram ulang segera setelah mereka berbicara. Meskipun kelima robot tersebut telah diimprovisasi dan ditingkatkan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika 2 robot yang sama mengeroyok mereka. Kelima robot itu diprogram agar tidak melukai robot lainnya, namun robot yang dimodifikasi Nicole tidak segan-segan menusukkan lengan mereka ke tubuh robot-robot itu dan menghancurkannya. Dengan suara ledakan keras, beberapa robot menyerbu ke depan dan menghancurkan kepala 2 robot yang telah diprogram ulang dan mencabik-cabiknya. Janus dan anak buahnya merasa lega. Teman-teman, ayo kita keluar dari sini. Jared sama sekali tidak menyangka akan melihat hal itu. Namun, saat itulah ia langsung memikirkan sesuatu. Ini bukan pertama kalinya robot memberikan respons spontan. Satu-satunya orang yang dapat mengubah perintah robot adalah Nicole. Tebaknya. Dia tanpa sadar berbalik begitu memikirkan hal itu. Sialan, ngapain dia ke sini? Pikirnya. Tetapi dia tidak mampu untuk memedulikan hal-hal itu pada saat itu. Karena dia tidak ingin musuhnya mengetahui bahwa ada orang lain di luar sana, dia berteriak, balas sekarang. Berusahalah sekuat tenaga untuk mengeluarkan sebanyak mungkin Braves dari sana. Siap? Tuan, teriak anak buah Jared serempak. Mereka sedang melakukan pembantaian pada saat itu dengan mulai menembaki para teroris secara membabi buta, yang sangat ketakutan dengan robot-robot yang kembali mengamuk. Kepala suku, yang berdiri di pos komando, menjadi marah setelah melihatnya. Apa yang terjadi? Mengapa robot-robot itu tiba-tiba mulai mencabik-cabik kita? Profesor itu sama sekali tidak menyadari kedatangannya saat dia melebarkan pandangannya dan melihat semua yang terjadi di hadapannya. Ini tidak mungkin. Robot-robot ini seharusnya tidak akan pernah bisa mengalahkan unit yang diprogram ulang. Kecuali. Tiba-tiba dia terdiam. Kecuali apa? Tanya kepala suku dengan marah dan ekspresi datar di wajahnya. Kecuali, ada seseorang di sini yang ingin mengubah program mereka. Profesor itu mengungkapkan asumsinya dengan tidak percaya karena dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Hanya orang yang menciptakan robot yang dapat memodifikasi program mereka sesuka hati. Namun, orang seperti ini tidak seharusnya berada di sini. Apakah itu berarti dia ada di sini? Wajah profesor itu menjadi pucat saat dia memikirkannya. Aku tidak peduli. Kita hanya punya 3 robot tersisa. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita akan kehilangan semuanya. Teriak sang kepala suku. Profesor itu menyadari pentingnya robot tersebut bagi orang yang mempekerjakannya, dan dia tahu mereka harus bertindak cepat. Kata-kata kepala suku itu membuatnya sadar, dan ia segera berlari ke komputernya. Aku tidak bisa membiarkan robot-robot ini pergi. Kalau tidak,
Orang itu tidak akan menunjukkan belas kasihan, bahkan kepadaku. Profesor itu segera duduk dan mencoba menulis ulang program ketiga robot itu sambil memikirkannya.